Assalamualaikum, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roswita Gabriela Rambuada dengan NIM 205200060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul negara dan pasar. Nah, yang dimana kita ketahui negara merupakan sebuah wadah atau organisasi, dan pasar itu merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang seperti uang flat. Oke, pada era modern saat ini, keterbukaan hal yang sangat penting bagi nasib suatu negara yang menjamin kebebasan individu dan kelompok selama tidak keluar dari norma-norma yang telah disepakati bersama dalam negara tersebut, termasuk dalam hal persaingan pasar. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang merupakan bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan dari MEA sendiri ialah untuk mengintegrasikan beberapa negara dan suatu regional untuk menumbuhkan perekonomian anggota kelompok tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi MEA ini bisa menjual produk mereka ke Indonesia. Hal ini mendukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan nomor urut ketiga terbanyak di dunia setelah Amerika dan Cina dalam hubungannya negara dan pasar. Negara tidak dapat mengintervensi pasar dalam hal ini harga produk pasar. Namun, negara hanya dapat memastikan bahwa dalam persaingan pasar berjalan dengan sehat. Kebebasan pasar ini membuka peluang bagi para pemodal besar untuk melakukan usahanya di negara ini. Para pasar ini dilengkapi dalam jangka waktu beberapa hari saja, dan hanya dapat diolah oleh pasar modern menjadi produk yang tahan lama. Hal ini dapat kita jumpai di sekitar, contohnya supermarket. Di sisi lain, negara dan pasar yang sudah modern dapat pengusaha kecil dalam negeri yang bermodal kecil masih menjual produk yang dapat dikonsumsi dalam waktu yang pendek dan terkadang harganya relatif lebih mahal dari produk pasar modern. Hal inilah yang kemudian peniat pasar tradisional seringkala dengan pemilik modal besar atau pasar modern dalam persaingan pasar bebas. Masuk pada perbedaan antara pasar bebas, pasar modern, dan pasar tradisional. Pasar bebas merupakan sebuah bentuk pasar persaingan sempurna di mana penjual dan pembeli berjumlah banyak dan keduanya informasi yang baik, free exit dan free entry. Pada pasar sempurna akan didapatkan harga pasar atau market price secara alami. Menurut Adam Smith, sistem pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran masyarakat yang paling optimum. Dari pendapat tersebut diartikan bahwa pasar bebas bertujuan untuk kemakmuran umum dengan adanya keterbukaan, baik untuk menjual keluar maupun bebas bagi negeri lain untuk menjual ke dalam negara dengan harga ditentukan oleh pasar. Masuk yang kedua, yaitu pasar modern. Pasar modern adalah
pasar yang bersifat modern, yang dimana barang dagangnya diperjualbelikan dengan harga yang pas, sehingga tidak ada aktivitas tawar-menawar dan layanan yang baik. Definisi pasar modern yang lain adalah pasar ini penjual dan konsumen melakukan transaksi secara langsung, melainkan melihat label harga yang sudah tertera pada barang. Pasar ini berada dalam ruangan dan juga pelayanannya dilakukan secara swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga. Barang umumnya memiliki kualitas yang baik. Pasar modern adalah suatu pasar di mana pembeli dan penjual bukan transaksi secara langsung. Pembeli hanya melihat harga pada suatu kemasan produk dan pembeliannya dilayani secara mandiri oleh pramuniaga. Contohnya supermarket, minimarket, dan hipermarket. Dari pendapat tersebut, pembeli dapat melakukan proses jual beli tanpa harus bertatap muka. Selain itu, harga barang yang berada dalam pasar modern tidak ada aktivitas tawar-menawar, karena barang tersebut memiliki label sebagai produksi dari suatu perusahaan dan pelayanan yang dilakukan dalam ruangan yang dilayani oleh pramuniaga. Lanjut yang ketiga, yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional adalah bentuk paling awal dari pasar yang terdiri dari deretan atau kios yang berada di dan pada umumnya terletak di sepanjang jalan utama dekat pemukiman penduduk. Sejak dahulu, pedagang dan petani sudah banyak melakukan pertukaran hasil pertanian mereka di tempat seperti ini. Dari pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa penjual dan pembeli bertemu dan melakukan interaksi. Harga barang yang akan diperjualbelikan dengan harga yang bisa ditawar, meskipun harga barang pasar tradisional cenderung sedikit lebih mahal. Kita masuk pada saingan pasar modern dan pasar tradisional. Dengan adanya pasar bebas, setiap penggiat perekonomian barang dan jasa dapat mendistribusikan produknya kemana saja dengan harga yang ditentukan oleh produsen. Pasar bebas ini bagi sebuah negara atau sudut pandang pemerintah sangat baik, dikarenakan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara dari sistem pasar bebas tersebut. Bagi para pemilik modal besar, hal ini menguntungkan karena membuka lebar lahan pasar untuk menyebarkan produk mereka dengan harga yang mereka ditentukan sendiri oleh mereka. Menurut teori permintaan dan penawaran, jika permintaan meningkat atau ketersediaan barang berkurang, maka harga barang akan meningkat. Jika permintaan menurun, terjadi surplus produksi, maka harga barang akan turun. Bertalian dengan teori tersebut, maka dengan adanya pasar yang luas tersebut, maka permintaan akan naik dan harga akan dinaikkan oleh pemilik produk atau produsen. Proses transaksi kini tidak lagi harus dengan bertemu langsung
dengan beli. Namun, transaksi bisa dilakukan secara online maupun pembayaran yang tidak berupa uang tunai. Namun, di sisi lain terdapat pelaku pasar tradisional yang pada umumnya merupakan pelaku yang sering melakukan transaksi pasar secara tatap muka, manual, atau cara lama. Cenderung menjual produk yang tidak tahan lama dan memiliki model ekonomi yang tidak seperti pemodal pasar modern. Persaingan bebas ini yang tidak dikontrol harga oleh pemerintah yang kemudian membuat para pelaku pasar tradisional terancam gulung tikar. Pemilik modal besar dapat menurunkan harganya pada tingkat yang paling minimum ke pasar. Ketika pasar bebas membuka pintu lebar-lebar dan melalui kecanggihan teknologi, maka permintaan akan meningkat dan harga akan turun. Pada titik ini, para pelaku pasar tradisional akan kalah saing dalam pertarungan pasar. Hal tersebut dapat kita lihat sekeliling kita ketika adanya minimarket dan tidak jauh dari tempat tersebut terdapat para pedagang tradisional yang menjual produk yang sama. Kegagalan para pelaku pasar tradisional inilah yang kemudian beberapa para pengusaha pasar tradisional menutup usahanya, dan ada pula yang kemudian mendistribusikan bahan mentahnya kepada pasar modern. Padahal awalnya mereka menjual langsung kepada pembeli. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu protek negara terhadap ketiga pasar. Pada posisi yang dilema antara pendapatan negara dari pasar bebas serta lemahnya intervensi pemerintah atas harga pasar, maka beberapa cara pemerintah untuk melindungi pasar tradisional pun hanya dapat dilakukan dengan beberapa cara di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya yang bagian pada A, bela beli Kulon Progo, dan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar, di mana dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa jarak antara pasar tradisional dan pasar modern berjejaring harus berjarak 3.000 meter. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu antisipasi dari ancaman pasar modern terhadap pasar tradisional. Hal ini mengingat pemerintah tidak dapat mengintervensi harga produk, sehingga di daerah Kabupaten Bantul susah untuk ditemukan pasar modern berjejaring. Pada posisi yang dilema antara pendapatan negara dari pasar modern dan pasar tradisional, serta lemahnya intervensi pemerintah atas harga pasar, maka pemerintah harus mencari cara untuk melindungi produk pasar, terutama pasar tradisional. Hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam mengimbangi harga pasar, sehingga tidak menjadi defisit terhadap pendapatan negara dan keberlangsungan hidup masyarakat. Negara dan pasar bisa berfungsi secara berdampingan. Tidak tertutup kemungkinan pengelolaan negara dilakukan justru dengan mengadopsi cara kerja mekanisme pasar. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.